Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juri, saya Rifki Aditya Putriza, penjara 1 dari tim Pro akan membawakan mosi. Dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Sebelum masuk ke ranah argumen, mari kita pahami dulu apa maksud dari mosi ini. Yang pertama, stigmatisasi adalah pemberikan label, pandangan buruk atau penilaian negatif terhadap suatu sikap atau perilaku tertentu. Dalam konteks ini, stigmatisasi bukan berarti membenci orangnya, melainkan mengkritik dan memberi tekanan sosial pada sikap yang dianggap salah. Yang kedua adalah orang tanpa ambisi. Yang dimaksud bukanlah orang yang sedang beristirahat, orang yang sakit, atau orang yang kesulitan dalam hidupnya. Tidak sama sekali. Yang dimaksud adalah orang yang secara sadar memilih untuk tidak punya tujuan, tidak punya usaha untuk memperbaiki diri dan memilih hidup pasif tanpa keinginan berkembang. Jadi, ketika mosi ini berbunyi dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi, maksudnya adalah kita mendukung adanya pandangan negatif terhadap sikap pasif dan tidak mau berkembang itu, supaya orang-orang menyadari bahwa hal tersebut bukan suatu yang normal atau bisa diterima begitu saja. Mari kita masuk ke ranah identifikasi masalah ini. Sekarang, fenomena orang tanpa ambisi semakin sering kita lihat. Ada orang yang puas dengan keadaan apa adanya, tidak mau berusaha lebih, dan bahkan merasa bangga dengan kemalasannya. Jadi, ada beberapa penyebab dari kasus ini adalah: pertama, ada orang yang memang terlalu nyaman di zona nyamannya. Kedua, ada orang yang takut gagal sehingga lebih memilih tidak mencoba sama sekali. Ketiga, ada juga yang terpengaruh budaya santai berlebihan, di mana malas dianggap hal yang sudah biasa. Kalau hal ini dibiarkan, dampaknya meluas. Individu tersebut akan kesulitan mencapai potensi dirinya, dan lebih parahnya lagi bisa menjadi beban bagi orang lain seperti teman, pasangan, ataupun keluarga, dan bahkan masyarakat sekalipun. Dalam skala besar, jika banyak orang bersikap seperti ini, maka produktivitas masyarakat menurun, daya saing bangsa melemah, dan budaya malas bisa mengakar. Untuk menjaga hal itu, juri, kita butuh cara agar orang sadar. Salah satu cara buat mereka sadar adalah dengan memberikan stigma sosial ini. Dengan stigma, masyarakat menegaskan bahwa tidak punya ambisi bukanlah hal yang bisa diterima, melainkan sesuatu yang harus diubah. Dengan mempertimbangkan masalah tadi, saya sebagai tim Pro tegas mendukung mosi ini. Saya percaya bahwa stigmatisasi terhadap orang tanpa ambisi adalah langkah yang tepat. Bukan untuk menyakiti orang tersebut, tapi untuk memberikan dorongan sosial supaya mereka sadar dan mau berusaha memperbaiki diri. Secara moral, setiap manusia punya kewajiban untuk berusaha, berkembang, memberi manfaat. Minimal untuk dirinya sendiri aja lah. Lebih baik lagi untuk orang lain. Hidup tanpa ambisi sama saja dengan menolak tanggung jawab itu. Juri, bayangkan saja jika kamu orang memilih untuk tidak punya ambisi, tidak ada yang mau belajar, bekerja, bahkan berkontribusi sekalipun, masyarakat akan berhenti berkembang. Oleh karena itu, dari sisi moral, wajar kalau orang tanpa ambisi diberikan stigma. Karena apa? Stigma ini menjadi semacam peringatan moral bahwa sikap malas dan pasif tidak bisa diterima. Dengan kata lain, mendukung stigma berarti kita juga mendukung nilai moral yang mengajarkan bahwa setiap orang harus berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Nah, masuk ke ranah argumen. Praktik. Dari sisi praktik, stigma terbukti bisa menjadi alat sosial yang kuat dalam kehidupan sehari-hari ini. Stigma sudah sering dipakai untuk mendorong perubahan. Contohnya adalah merokok di ruang publik sekarang dianggap tidak sopan. Itu terjadi karena stigma negatif terhadap perilaku tersebut. Hasilnya orang-orang jadi lebih berhati-hati, bahkan tidak merokok di ruang umum. Contoh lain lagi, di sekolah atau di tempat kerja, orang yang terlalu malas biasanya mendapatkan pandangan negatif dari teman-temannya. Justru karena pandangan negatif itu, orang yang sering malas itu akan menjadi lebih rajin lagi, akan untuk bekerja lebih keras lagi agar tidak dipandang rendah. Hal yang sama bisa berlaku untuk orang tanpa ambisi. Kalau masyarakat memberi stigma, mereka akan merasa terdorong untuk membuktikan diri, untuk keluar dari zona nyaman, dan untuk menunjukkan bahwa mereka juga bisa berkontribusi. Sebagai kesimpulan, saya dari tim Pro mendukung penuh mosi ini. Karena apa? Karena dengan memberi stigma terhadap orang tanpa ambisi, yang pertama, saya menegaskan nilai moral yang bahwa manusia seharusnya berusaha dan berkembang. Yang kedua adalah saya mencegah budaya malas yang bisa merugikan masyarakat. Yang ketiga adalah saya menciptakan tekanan sosial yang sehat agar orang mau memperbaiki diri. Jadi, stigmatisasi dalam kasus ini bukan bentuk kebencian, bukan untuk ujaran kebencian, tapi bentuk dorongan sosial agar manusia tidak puas hanya dengan diam di tempat saja, melainkan bergerak maju. Jadi dengan ini saya bangga menjadi tim Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Adriansyah. Saya di sini sebagai tim oposisi P2. Jadi, sebagai tim oposisi, kami dengan tegas menolak mosi terkait dewan ini mendukung stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Kami menolak ide bahwa menstigmatisasi orang tanpa ambisi adalah hal yang besar, karena dalam kenyataan stigmatisasi tidak pernah motivasi melainkan melukai. Tugas kami hari ini sederhana, membuktikan bahwa tindakan ini tidak etis, tidak efektif, dan justru merusak tatanan sosial serta kesehatan mental masyarakat. Kami percaya setiap manusia berhak menentukan arti hidupnya sendiri dengan atau tanpa ambisi yang besar.
Masuk ke BOP dan status quo. Beberapa pembuktian kami adalah menunjukkan bahwa dalam dunia nyata masyarakat sudah sangat menekan individu untuk terus berambisi dalam menambah stigma hanya akan memperburuk keadaan. Mari kita lihat realitas hari ini. Sejak kecil kita diajarkan bahwa nilai tertinggi manusia adalah pencapaian. Anak yang tidak berprestasi dianggap gagal, pekerja yang tidak mengejar promosi dianggap malas, dan di media sosial semua orang yang berlomba menampilkan kesuksesan menciptakan ilusi bahwa hidup tanpa ambisi berarti hidup adalah hidup yang sia-sia. Namun faktanya banyak orang kehilangan arah bukan karena malas, tapi karena lelah, trauma, dan keterbatasan hidup. Mereka bukan tidak mau maju, tapi sedang berjuang dalam keadaan bertahan. Menambah stigma terhadap mereka berarti menendang orang yang sudah terjatuh. Masuk ke argumen prinsipal. Secara prinsip setiap manusia memiliki hak otonomi terhadap arah hidupnya sendiri. Tidak semua orang mendefinisikan kesuksesan melalui uang, jabatan, dan popularitas adanya yang menemukan makna hidup dan ketenangan sederhana dan kekeluargaan. Stigma terhadap orang tanpa ambisi berarti kita mengambil hak moral seseorang untuk memilih makna hidupnya sendiri. Padahal hakikat kemanusiaan adalah kebebasan untuk memilih, termasuk memilih untuk tidak berambisi. Dan mari kita jujur, tidak semua orang berambisi karena idealisme. Seringkali ambisi lahir dari ketakutan, takut miskin, takut gagal, takut dipandang rendah. Apakah itu bentuk kemajuan manusia atau hanya bentuk lain dari tekanan sosial? Selain itu, stigma sosial itu juga tidak adil karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan sama untuk berambisi. Mereka yang hidup dalam kemiskinan, trauma, dan kekerasan struktural tidak bisa semudah itu mempunyai ambisi yang besar. Jadi masih mereka berarti menyalahkan korban dari sistem yang tidak adil. Masuk ke argumen praktikal. Secara praktis, stigma sosial itu lebih banyak menciptakan kerusakan daripada motivasi. Ketika seorang dilabeli tidak punya ambisi, mereka akan merasa rendah diri, kehilangan harga diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial yang dikenal dalam psikologi sebagai internalis stigma. Ketika seseorang mulai mempercayai label buruk yang diberikan kepadanya dan ketika rasa malu itu tumbuh, mereka tidak akan termotivasi dan justru lumpuh. Mereka berhenti mencoba karena merasa tidak akan pernah cukup dan gagal. Alih-alih membangun semangat, stigma sosial justru menghancurkan fondasi mental manusia. Lebih jauh lagi, stigma sosial menciptakan masyarakat yang kompetitif, berlebihan, dan kehilangan empati. Kita mulai menilai manusia bukan dari kebaikannya tapi dari produktivitas atau pencapaiannya. Padahal manusia tidak dilahirkan hanya untuk bekerja, kita juga dilahirkan untuk hidup, mencintai, dan merasa cukup. Contohnya kita bisa lihat dari Jepang dan Korea Selatan, dua negara dengan budaya ambisi tertinggi, tetapi juga memiliki akad stres, depresi, dan bunuh diri tertinggi di dunia. Artinya ambisi tanpa keseimbangan justru menghancurkan manusia dari dalam. Masuk ke preemptif. Pemerintah mungkin berkata kami tidak bermaksud menghina, hanya memberi tekanan sosial yang sehat. Namun ketika kami tegaskan, tidak ada yang namanya stigma yang sehat. Begitu masyarakat mulai menormalisasi stigma, batasnya kabur. Hari ini hanya bernilai sosial, besok bisa menjadi ejekan, perundungan, bahkan diskriminasi nyata. Dan jika niatnya adalah memotivasi, maka ada cara jaya yang lebih baik, pendidikan, empati, dan dukungan emosional. Motivasi tumbuh di rasa dihargai, bukan dari rasa malu. Dalam event pihak pemerintah besar bahkan stigma bisa memotivasi sebagian kecil orang, tapi kami tetap menolak karena hasil kecil tidak memberikan kerusakan besar. Untuk satu orang yang mungkin terdorong, ada 10 orang lain menghancurkan secara psikologis. Dalam moral publik tidak ada justifikasi untuk melukai banyak orang demi menolong sedikit. Jika musik diterapkan, maka kita akan hidup di masyarakat yang penuh rasa bersalah dan perbandingan, di mana manusia tidak lagi dilihat secara pribadi, tetapi hanya dilihat alat untuk mencapai ambisi sosial. Sebaliknya, jika kita menolak musik ini, kita membuka ruang untuk masyarakat yang lebih berempati, lebih seimbang, dan lebih manusiawi, di mana setiap orang bisa tumbuh dengan ritme hidupnya sendiri tanpa rasa takut dinilai rendah. Maka dari itu, tim oposisi menegaskan bahwa stigma sosial terhadap orang tanpa ambisi bukan untuk memotivasi, melainkan bentuk kekerasan sosial yang dibungkus moralitas palsu. Karena dunia tidak lebih butuh banyak orang yang berlari tanpa arah, tetapi lebih banyak orang yang tahu kapan harus berjalan pelan, berhenti sejenak, dan menikmati hidupnya sendiri. Kami menolak mosi ini demi menjaga kemanusiaan, empati, dan keseimbangan hidup di tengah dunia yang sudah terlalu keras menuntut kita untuk terus berlari. Terima kasih, saya bangga menjadi tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasam Satria Sayangan HR. Saya sebagai pembicara penyimpul pada hari ini. Baiklah dan juri yang terhormat, tibalah kita pada bagian akhir dari debat dengan tema stigmatisasi terhadap orang-orang tanpa ambisi. Setelah mendengar seluruh paparan argumen dari tim pro dan tim kontra, dapat kita simpulkan bahwa isu ini bukan hanya menyangkut persoalan ambisi semata, melainkan juga menyangkut sisi kemanusiaan, moral, dan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat modern saat ini. Tim pro dalam debat ini berpendapat bahwa stigmatisasi terhadap tanpa ambisi merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang telah lama mengakar pada pola pikir masyarakat. Mereka menegaskan bahwa tidak semua manusia harus memiliki ambisi besar untuk dianggap sukses atau berharga. Setiap orang memiliki jalan, makna, dan ukuran yang kebahagiaannya sendiri. Bagi sebagian individu, hidup sederhana, damai, dan seimbang justru menjadi bentuk keberhasilan sejati. Namun sayangnya, masyarakat seringkali menilai bahwa seseorang tanpa ambisi dianggap gagal atau tidak berguna. Tim pro menilai pandangan tersebut sangat sempit dan tidak manusiawi. Mereka menjelaskan bahwa dalam dunia modern, tekanan untuk selalu berpartisipasi, bersaing, dan untuk terus mengejar target menimbulkan stres, kelelahan mental, bahkan kehilangan rasa bahagia. Tidak sedikit orang yang kehilangan jati dirinya karena berusaha memenuhi ekspektasi sosial yang menentukan ambisi. Oleh karena itu, tim pro mengajak kita untuk membuka mata bahwa setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya tanpa harus dihakimi berdasarkan standar ambisi yang diciptakan masyarakat.
Tim Pro juga menyoroti bahwa keberagaman cara hidup justru memperkaya dunia ini. Ada orang yang berambisi tinggi, ada pula yang memiliki hidup sederhana maupun penuh makna. Keduanya sama-sama berharga. Menghapus stigma terhadap orang-orang tanpa ambisi bukan berarti mematikan semangat untuk maju, tetapi mengambil keseimbangan hidup manusia. Bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh prestasi duniawi semata, melainkan oleh kebahagiaan, ketulusan, dan kontribusinya terhadap lingkungan. Sementara itu, tim kontra juga menyampaikan pandangan yang tidak kalah kuat. Mereka menegaskan bahwa ambisi memiliki peran penting dalam membangun kemajuan pribadi dan sosial. Menurut mereka, tanpa ambisi, seorang akan sulit berkembang. Ambisi adalah energi pendorong yang membuat seorang memiliki tujuan, motivasi, dan semangat untuk berusaha. Mereka meningkatkan bahwa banyak penemu besar, kemajuan teknologi, dan perubahan positif dalam sejarah lahirah dari orang-orang yang memiliki ambisi tinggi untuk memperbaiki dunia. Tim kontra juga berargumen bahwa ambisi tidak selalu identik dengan kekeserahan. Ambisi bisa menjadi kekuatan positif jika diarahkan dengan baik. Orang yang memiliki ambisi akan berani memimpin, berusaha keras untuk mencapainya, dan disinilah tercipta inovasi serta kemajuan masyarakat. Tanpa ambisi, manusia bisa saja terjebak dalam zona nyaman, kehilangan semangat, dan tidak termotivasi untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu, bagi tim kontra, ambisi tetap diperlukan agar manusia tidak berhenti berkembang. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, pendapat tim pro tampak lebih unggul dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Mengapa demikian? Karena tim pro tidak menolak pentingnya ambisi, tetapi menolak stigmatisasi terhadap mereka yang tidak memilikinya. Mereka menegaskan bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling ambisius, melainkan perjalanan hidup untuk mencari arti dari keseimbangan. Mereka mengingatkan kita bahwa orang-orang yang memiliki hidup tenang, berfokus pada keluarga, pada nilai spiritual, atau pada kebahagiaan kecil sehari-hari, dan pilihan itu sah, berhak, serta tidak seharusnya dipandang rendah. Trimpo juga menegaskan pentingnya nilai empati, penghormatan terhadap pendapat, dan kebebasan untuk menentukan arah hidup dalam dunia yang semakin kompetitif. Pesan ini terasa sangat manusiawi. Ambisi memang bisa menjadi bahan bakar untuk maju, tetapi empati dan penerima adalah fondasi agar kemajuan itu tetap berjiwa. Maka dari keseluruhan argumen yang telah disampaikan debat ini, disimpulkan bahwa tim pro keluar sebagai pemenang dalam debat ini. Tim pro berhasil menyajikan pandangan yang lebih menyeluruh, berimbang antara logika dan moral, serta mengugah kesadaran kita untuk lebih menghargai keberagaman cara manusia memakai kesuksesan. Mereka mampu menempatkan persoalan ini bukan hanya dari sisi rasional, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Debat ini memberikan pesan penting bagi kita semua, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menetap hidup jalan hidupnya sendiri, tanpa harus terikat pada standar sosial yang menentukan ambisi. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berlari, tetapi siapa yang paling mampu menemukan makna di setiap langkahnya. Dengan demikian, kemenangan debat ini diberikan kepada tim pro, karena argumen mereka tidak hanya kuat dan logis, tetapi juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, tentang menghargai pilihan, menerima perbedaan, dan membangun dunia yang lebih adil bagi setiap jiwa, baik yang berambisi tinggi maupun yang memilih hidup sederhana. Dengan ini saya bangga menjadi penyimpul.